Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua pasti sudah nonton ini video viral ini, video yang menuai banyak komentar. Ya, ada yang komentar negatif, ada yang komentar positif. Positifnya berupa dukungan, ada yang beri bantuan material, ada yang memberikan dukungan moral gitu kan, dan lain sebagainya. Adapun komentar negatifnya itu tentu penuh dengan celaan. Ya, ada yang mengatakan ini orang buang-buang waktu ya, mending kerja gitu kan. Ya, semua perjalanan itu kan butuh biaya itu kata mereka. Apalagi kalau ke luar negeri itu kan mesti ada paspor, mesti ada visa dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya sampaikan pada video seperti ini, ya tentu kita sebagai penonton ya, kan ini bukan sesuatu yang jarang, bahkan ini sudah sering kita lihat kan. Tentu dahulukanlah prasangka baik gitu. Hal ini mungkin saja terjadi ya. Perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi ya, itu bukan sesuatu yang mustahil, itu mungkin saja terjadi dan mereka mungkin bisa melakukannya gitu kan. Melakukan perjalanan jauh lintas negara itu, kalau kita mau baca berita itu sudah banyak yang lakukan gitu kan. Contohnya gini ya, teman saya ya melakukan perjalanan itu, dia nggak jalan kaki tapi gunakan sepeda gitu kan. Ya tentu dengan izin keluarga, ada persiapan seperti paspor dan visanya itu sudah disiapkan, dan beneran sampai ke Arab Saudi, bahkan diwawancara di salah satu acara TV di sana gitu kan. Dan ini sudah banyak yang lakukan ya, silakan searching saja ke Google, banyak itu yang sudah melakukan perjalanan, dan ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, jalan kaki bahkan, dan sampai betulan sampai itu ke sana. Ya, artinya prasangka baik lah mas. Ini yang apa yang mulutnya halus sekali ya, cara bicaranya halus sekali, tapi sebenarnya ya dia itu sedang berprasangka buruk gitu kan. Coba kita lihat atau kita dengar ya ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke 12 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, ya jauhilah kalian banyak-banyak dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya beberapa prasangka buruk kalian itu dosa gitu kan. Jadi jangan selalu setiap melihat sesuatu langsung diprasangkai buruk gitu kan. Jangan hanya karena lihat tampang orangnya, wah ini tampang penipu ini. Ya, akhirnya ya jatuh pada gibah, jatuh pada dosa, hanya karena ya tertipu dengan melihat wajah seseorang ya, mungkin karena dilihatnya tidak suka gitu kan. Ya, dan tentu masa sampai segitunya kita melihat orang gitu kan, apalagi orang yang kita tidak kenal pula ya. Ya, keras hati ya, orang-orang seperti itu keras hati kalau lihat orang langsung diprasangka buruk. Nah itu keras hati, itu Anda belajar Quran hadis itu hanya untuk jadi keras hati ya. Untuk apa belajar Quran hadis hanya untuk jadi keras hati gitu kan. Ya, sekalipun di kemudian hari misalkan ya terbukti bahwasanya orang ini bohong gitu kan, ya niat sebenarnya untuk konten semata atau mungkin mengambil sumbangan dari masyarakat gitu kan, ya kan nanti kan dibalas ya kan. Nanti Allah Subhanahu wa taala kan sudah punya balasannya sendiri bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, saya kasih contoh gini kan. Ini ya, saya kasih contoh sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jika kalian ini pengikut sunnah Rasul, kalian harus ikuti ini ya, dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berprasangka baik kepada kaum Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Suatu waktu kan terjadi perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy mengirim Suhail bin Amr sebagai apa yang menegosiasikan mereka atau negosiatornya, ya, Suhail bin Amr. Semua pada tahu, kaum muslimin pada tahu pada saat itu, ini Suhail bin Amr ini setiap melakukan perjanjian, setiap melakukan perundingan, dia ini suka bohong gitu kan. Namun Rasulullah pada saat itu tetap percaya dan menerima perjanjian Hudaybiyah ini ya. Karena apa? Tetap berprasangka baik bahwasanya perjanjian ini insya Allah akan membawakan keberkahan. Ya kan begitu kan disebutkan dalam sirah nabawiyah bahwasanya para sahabat begitu kecewa. Karena apa? Karena perjanjian itu lebih banyak menguntungkan daripada orang Quraisy dan merugikan kaum muslimin pada saat itu. Tapi Rasulullah tetap meyakinkan para sahabat bahwasanya ada hikmah besar di balik kejadian seperti itu. Dan betul 2 tahun kemudian waktu ke perjalanan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, yang menyebabkan kaum muslimin menang dan banyak orang-orang Quraisy pada saat itu masuk Islam. Pelajarannya itu di situ ya, prasangka baik bahwasanya itu akan memberikan keberkahan ya, dan hasil yang lebih baik di kemudian hari ya. Meskipun orang yang kita lihat, yang kita prasangkai baik itu mungkin suatu saat berbohong, tapi ya kan ada balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, balasan untuk dia berupa keburukan dan balasan untuk kita berupa
kebaikan dan juga keberkahan. Saya kira seperti itu, mudah sekali.